فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، ikhwan fillah wa akhwati fillah, kita lanjutkan kembali kajian rutinitas kita dari kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan bab yang ke-47, bab yang berbunyi tentang man hadzala bi syai'in fihi dzikrullahi wal qur'ani war rasul. Hukuman bagi siapa yang mencela, mengejek atau mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan Allah, Al-Qur'an dan Rasul. Kita kaji yang berisikan dua dalil, satu ayat dan satu hadis. Jawaban akan judul bab, hukumannya adalah kafir. Dengan perincian lagi bahwasanya pengejekan, pengolok-olokan, penghinaan kepada agama ini dihukumi kafir, baik itu dengan serius bersungguh-sungguh ataupun sekedar bercanda. Hukumannya adalah orang tersebut divonis kafir. Kita akan masuk pada judul baru pada pertemuan kita malam hari ini. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab As-Saminatu wal Arba'un, bab yang ke-48. Beliau memiliki hal yang terkadang boleh dilakukan dalam judul bab, langsung pada potongan ayat. Terkadang beliau sendiri atau beliau memerintahkan atau semacam beliau menganjurkan untuk mencermati sendiri apa yang dimaksud dari judul bab ketika beliau bawakan judul bab berupa potongan ayat. Meskipun nanti di masail beliau akan sempurnakan. Jadi bab potongan ayat qaulullah ta'ala, perkataan Allah yang Maha Tinggi, ayat ke-50 dari surat Fussilat. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassat la yaqulanna hadha li wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falan nabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa la nuziqannahum min 'adzabin qalil. Adapun arti terjemahan dari ayat yang kita baca, kata Allah yang Maha Tinggi, seandainya kami mencicipi kepada mereka atau kepada dia, kembali kepada insan di depan, yang kafir, seandainya kami cicipi kepada dia kasih sayang
rahmat Allah. Rahmat Allah bisa berupa nikmat apapun itu, seperti nikmat kehidupan, kesehatan, kelapangan dalam rezeki. Minna dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, min ba'di dzarra'i, setelah tadinya tertimpa musibah, tadinya sakit, Allah berikan rahmat berupa kesehatan. Tadinya miskin, Allah berikan rahmat berupa harta kekayaan. Tadinya tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah berikan apa-apa. Apa reaksi orang seperti ini? La yaqulanna hadza li, pasti dia akan mengatakan ini milik aku. Ya aku dapati dengan jerih payah aku dapati dengan usaha dan upaya aku dapati dengan hasil pekerjaan aku. Jawaban yang tidak menisbahkan nikmat tersebut kepada sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Membanggakan diri sendiri. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatin, selain itu dia juga susulkan dengan amalan yang menggiring kepada kekufuran yang lainnya. Aku tidak menyangka bahwasanya hari kiamat akan tegak. Tidak beriman tentang hari kebangkitan. Wala yarji'u ila rabbi, seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku sebagaimana yang dijanjikan oleh para nabi. Seandainya pun hal tersebut betul, wa illa dia ini tidak meyakininya. Seandainya pun apa yang diberitakan oleh para nabi ada betul, akan dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa taala. Inna li 'indahu lal husna, sungguh aku memiliki kebaikan di sisi dia, di sisi Allah. Dia menganggap bahwasanya di dunia tadinya dia memiliki kebaikan berupa harta benda duniawiya. Dia menganggap bahwasanya harta benda dunia tersebut bukti Allah cinta kepada dia, makanya ketika dikembalikan ke Allah di hari kiamat pun itu adalah kebaikan. Dia menilai kebaikan akhirat dengan apa yang ada di dunia ini. Allah tutup dengan fala nunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu. Sungguh kami akan beritakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka perbuat. Wala nuziqannahum min 'adzabin ghalidh, dan kami akan cicipkan, kami akan rasakan kepada mereka siksaan yang berat. Kita akan telusuri dulu tentang makna kandungan dari ayat ini, kemudian disimpulkan bahwasanya apa yang beliau maksud dari judul bab. Pada bab yang ke-48, karena beliau tidak memutuskan secara pasti, beliau bawakan ayat Al-Quran agar kita menentukan apa kira-kira beliau maksud dari judul bab ini. Kita akan baca perkataan para ulama tafsir dari ayat di atas yang penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan kepada kita. Qala Mujahid, yang berkata Imam Mujahid yang bin Jabir muridnya Ibnu Abbas, yang dipuji dari Imam Sufyan Asari, bahwasanya idza ja'a at-tafsir min fahasbuka bihi, bila datang kepada engkau tafsir dari si Mujahid bin Jabir, maka cukup bagi engkau. Hadza amali wa ana mahququn bihi. Dari perkataan Allah, la yaqulanna hadza li, ketika orang kafir tadinya dia berada dalam kesusahan, Allah angkat kesusahan tersebut diganti dengan kelapangan. Tadinya dia berada dalam kemiskinan, Allah angkat kemiskinan tersebut, Allah ganti dengan kekayaan. Tadinya dia berada dalam kesempitan kehidupan, sakit, lapar, Allah angkat kesempitan kehidupan tersebut, Allah ganti dengan kekenyangan, kenikmatan. Kemudian dia memiliki jawaban, hadali, ini punya aku. Maksudnya adalah ini adalah perbuatan, kata Imam Mujahid, hada amali, ini hasil jerih payahku, wa ada mahkukum bihi, dan aku pantas untuk mendapatkannya. Orang lain tidak, karena mungkin dia malas.
Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas juga tafsir dari ayat yang di atas, yuridu min indi, hada min indi. Ini yang ada pada diriku ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari sisi diriku sendiri. Artinya dari usahaku, dari upayaku. Kemudian melupakan siapa yang berikan nikmat tersebut, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bab ini serupa dengan bab yang sebelumnya. Kalau kita tengok lagi ke belakang, tepatnya pada bab yang ke-40 tentang menyandarkan nikmat bukan kepada si pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada bab tersebut dinisbahkan nikmat kepada selain Allah, kepada sesembahan selain Allah, berhala-berhala selain Allah. Nikmat turun hujan dari Allah disandarkan kepada bintang-bintang. Harta yang ada pada dunia dinisbahkan kepada, ini karena dari warisan orang tuaku. Kalau pada judul bab ini yang berdasarkan dari pokok pembahasan pada judul bab ini termasuk melanggar aturan tauhid ilahiyah. Lupa dengan sang pemberi nikmat, kemudian membanggakan diri dengan usaha dan upaya dia, termasuk mencoreng nama baik tauhid, menggugurkan dan meruntuhkan tauhid. Maka kita tengok bahwasanya bisa jadi iya betul dari sisi nalar. Nalar betul orang mendapatkan harta dengan usaha, dengan upaya. Tapi lupa dengan sang pemberi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengingat sedikit pun, hal tersebut juga termasuk kekufuran. Lupa dengan Allah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah adalah perbuatan kekufuran. Perhatikan Allah tutup dengan lafaz kufur pada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadkurni adkurkum washkuruli wala takfurun. Allah singgung tentang dua amalan, zikir dan syukur. Zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, jangan lupakan aku. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Lupa akan Allah, lupa akan pemberian Allah, termasuk perbuatan kekufuran. Dan ini boleh inginkan, sampai terus inginkan bahwasanya hal ini termasuk dihukumi dengan perbuatan kekufuran. Dari pembahasan yang sedang kita kaji berkaitan dengan kita tauhid secara umum, hal ini meruntuhkan, menggugurkan kemurnian tauhid. Kita lanjutkan tafsir dari beberapa ulama. Wa qauluhu, dan perkataannya, qala inna ma utitu ala ilmin 'indi, ayat yang berbeda. Surat Qasas. Perkataan Qarun. Sesungguhnya saja aku diberikan hal ini ala ilmin 'indi, karena pengetahuan yang ada padaku. Qala Qatadah, perkataan Imam Qatadah menurut tafsir akan ayat ini, ala ilmin minni biwujuhil makasimi, berdasarkan ilmu dari aku, berdasarkan ilmu tentang metode-metode mengais rezeki. Ya, aku pandai mengelola rezeki keluarga. Akhirnya aku menjadi orang kaya. Nah, tak sedikit pun terbetik dari lisannya, alhamdulillah, ini karena pemberian Allah. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, itu sudah ayat di atas, ala ilmin min Allah anni lahu ahlun, wa hada makna qaul Mujahid, utitu wa ala syarafin. Ala ilmin min Allah anni lahu ahlun. Tafsir dari Imam Mujahid mengatakan maksudnya, ini pengetahuan Allah, ini ilmu. Ya Allah berikan kepada aku bahwasanya aku pantas untuk mendapatkan hal tersebut, pantas untuk mendapatkan harta kekayaan. Dan ini adalah tafsir dari atau makna dari perkataan Imam Mujahid, utitu ala syarafin. Harta yang ada pada diriku adalah karena aku diberikan kemuliaan. Sampai pada titik ini barakallahu fikum bahwa dia menganggap
Orang yang maksud dalam ayat, beberapa ayat yang kita bawakan kepada kita di sini, menerangkan kepada kita tentang alur cerita sebagian orang. Tadinya dia susah, tadinya dia dalam keadaan kesempitan kehidupan, tadinya dia sakit, tadinya dia lapar, dan seterusnya. Antara problematika kehidupan duniawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia rahmat. Adaknahu rahmatan minna. Berikan kepada dia rahmat berupa yang tadinya sakit menjadi sehat, yang lapar menjadi kenyang, yang sempit kehidupannya menjadi lapang, dan miskin menjadi kaya, dan seterusnya. Kemudian lupa dengan sang pemberi nikmat yakni Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengatakan bahwasanya hadali, ini adalah dari aku. Karena usahaku, karena upayaku, karena pekerjaanku, karena pintarnya aku mengelola ekonomi, karena pintarnya mengelola keuangan kas, dan seterusnya. Hal ini barakallahu fikum kita kaitkan dengan kitab tauhid secara garis besar di atas sampai pada titik ini dari hadis. Nah, dari ayat yang pertama berbawakan kepada kita bahwa hal ini menggugurkan kemurnian tauhid seseorang. Karena kenapa? Karena dipandangkan bahwasanya rezeki yang ada pada diri dia bukan dari Allah tapi dari dia sendiri. Dia menisbahkan bahwasanya ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Usaha dan upaya dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak inginkan dari hamba-hambaku, ciptaanku, rezeki dari mereka. Aku tidak minta juga mereka memberikan makan kepada aku. Allah tutup dengan ayat bahwasanya innallaha huwar razzaq, bahwasanya dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang mati, yang kokoh. Tambahkan lagi bahwasanya orang semacam ini Allah susulkan dengan beberapa pemahaman menyimpang, termasuk dia mengingkari tentang hari kiamat. Termasuk juga dia meyakini bahwasanya kebaikan standarisasinya adalah harta kekayaan. Dari sini barakallahu fikum jami'an, kita ikutkan dengan dalil-dalil yang datang baik dari Al-Quran dan Sunnah bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, orang-orang yang ragu dengan hari kiamat, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, ciri khas mereka adalah seperti ini: gila dengan dunia. Ambisi dia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah dunia. Allah Subhanahu wa taala, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Allah bercerita kepada kita tentang rahasia orang Yahudi dan orang musyrik. Wala tajidannahum wa Muhammad engkau akan mendapati dari mereka, dari orang Yahudi, ahrasun nasi ala hayat, orang yang paling berambisi untuk mendapatkan kehidupan duniawiya, paling gila terhadap dunia, paling gila terhadap harta. Wa minal ladzina asyraku, dan juga orang yang melakukan kesyirikan, orang Yahudi, orang musyrik, orang kafir seluruhnya, yang tidak beriman kepada hari kiamat, yang ragu terhadap hari kiamat, yang tidak percaya akan hari kiamat, yang cita-cita mereka bukan hari kiamat, ambisi mereka adalah duniawiya. Jadi dari perkataan wala yarjitu ila rabbi inna li indahu lal husna, seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabb, menurut apa yang didakwakan oleh para nabi, orang ini tidak percaya dengan para nabi, makanya dia ragu dengan hari kebangkitan. Namun seandainya pun betul apa yang diberitakan oleh para nabi, misalnya aku tidak akan merugi di hari kiamat. Karena apa? Aku punya harta di kehidupan dunia. Dia memprediksi bahwasanya kebaikan yang ada pada diri dia berupa harta benda akan menyelamatkan dan meloloskan dia di kehidupan akhirat. Wa ila Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya harta benda tidak bisa membawakan keselamatan di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala
menukilkan tentang doa dari Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jangan engkau celakakan aku pada hari kiamat, hari di mana tidak bermanfaat harta serta anak keturunan, kecuali yang datang kepada engkau dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang murni. Min qabli ayyatiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Allah mengatakan bahwasanya hari kiamat bisa bermanfaat perniagaan, harta benda tidak dipakai di sana. Jadi ayat ini barakallahu fikum jami'an yang telah dibawakan kepada kita, ayat yang ke-50 dari surat Fussilat. Beberapa faedah yang kita bisa petik di dalamnya. Dan telah disebutkan sebagian di depan bahwa ciri khas orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat, ciri khas orang-orang yang tidak ragu akan hari kiamat, ciri khas orang-orang yang bukan ambisi mereka hari kiamat adalah mengejar duniawi. Dari sini juga sekedar percaya akan keberadaan Allah, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, tapi tidak meyakini tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, tetap dihukumi kafir. Orang ini percaya tentang Allah. Diambil dari perkataan dia bahwasanya dia menetapkan adanya rububiyah, iya, dia menetapkan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah tidak. Dia menetapkan tentang keberadaan Allah, wala yarjitu ila rabbi, saya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, iman Rabbi sinallah al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Seandainya aku dikembalikan kepada sang penciptaku, aku dikembalikan kepada yang memberikan rezeki kepadaku, aku dikembalikan kepada Naam yang mengatur aku. Tapi dia tidak beriman kepada hari kebangkitan. Sama dengan orang-orang yang Nabi SAW diutus kepada mereka dari kalangan kufar Quraisy. Mereka mengingkari tentang hari kebangkitan. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertama kali turun kepada beliau, wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sampaikanlah berikanlah peringatan kepada anggota keluarga engkau yang terdekat. Beliau naik ke gunung Sofa, di bukit Sofa di kota Makkah. Kemudian berteriak dengan suara yang lantang, ya sobaha, ya sobaha. Ya, kalimat untuk meminta perkumpulan, ya, dikumpulkan orang di wadi kota Makkah. Kemudian seluruh orang berkumpul dari penduduk kota Makkah. Akhirnya beliau memberikan apa yang beliau ingin berikan. Beliau beritakan apa yang ingin beliau beritakan. Beliau bertanya bahwasanya apabila aku memberitakan kepada kalian bahwasanya ada rombongan orang dari balik bukit ini ingin menyerang kalian, aku untuk musaddiqiyah, apakah kalian akan mempercayai aku? Semuanya sepakat dengan satu kalimat, ma jarrabna 'alaika kadiban, kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta. Artinya beliau adalah orang yang amanah, percaya, terpercaya. Berita yang beliau bawa adalah berita yang benar. Kemudian beliau memberitakan bahwasanya ini mundirun alaikum baina yadi adzabin alaik. Aku beri peringatan kepada kalian tentang ada siksaan setelah kehidupan ini di hari kiamat. Ada siksaan yang pedih. Nah, mereka tidak percaya akan hal tersebut. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka mengatakan bahwasanya apabila tulang belulang kami sudah bercampur dengan tanah dimakan dengan cacing, apakah masih bisa dikumpulkan kembali antara ruh dan jasad, daging dan tulang, dibangkitkan dalam manusia yang baru? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bal hum bi liqa'i rabbihim, bahkan mereka dengan pertemuan Rabb mereka mengingkarinya. Perhatikan, orang musyrik meyakini tentang adanya pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah yang memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta. Namun mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Bagaimana khusus bagi orang ini adalah kafir. Tidak mengimani tentang hari kiamat adalah kafir meskipun mengimani tentang adanya Allah. Jadi orang yang dimaksud dalam ayat ini dia menggabungkan beberapa kesalahan. Di antaranya adalah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ragu akan hari kiamat, kemudian meyakini bahwasanya standarisasi kebaikan di kehidupan dunia dan di akhirat adalah harta benda duniawi. Dari ayat ini saja kita bisa ambil pelajaran bahwasanya orang ini dikategorikan kafir karena Allah tutup dengan penyebutan kafir di belakangnya. Fala nunabbi'anna alladziina kafaru bima amilu. Pasti kami akan beritahukan kepada orang kafir tentang apa yang mereka perbuat. Perbuatan mereka ini. Dari 3 poin penting yang kita petik dari ayat ini. Ini adalah perbuatan dari kekufuran. Selain itu Allah ancam juga, bukan cuma memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat di kehidupan dunia, juga diancam dengan siksaan. Wala nudhiqannahum min adzabin ghalidz. Kami akan rasakan kepada mereka siksaan yang berat. Waliyadillah. Di kesimpulan awal dari judul bab ini yang beliau jadikan sebagai 6 potongan ayat membanggakan diri dengan kepemilikan yang ada pada diri kita, kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berarti merampas hak Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan menggugurkan tauhid seseorang. Karena dia menetapkan bahwasanya ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya diri dia sendiri. Usaha dia, upaya dia, perbuatan dia, jerih payah dia. Ini termasuk 6 lupa akan Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan tauhid. Pada kita lewat hadisnya yang disebutkan oleh saudara kami Muhammad Rahman dalam pelajaran beliau yang disolihin, sebuah hadis yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha li 'abdin idza akala aklatan aw syariba syurbatan ayyahmadallaha alaihi. Allah Subhanahu wa taala ridha bagi seorang hamba yang apabila dia memakan satu suapan makanan dan meminum satu teguk minuman, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan nikmat yang banyak, harta puluhan juta, ratusan juta, bahkan yang sekecil hal tersebut seperti memakan satu suapan berupa mungkin permen yang kita makan, satu teguk air yang kita minum pun dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa dengan sampah bernikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebagai bentuk realisasi dari mentauhidkan Allah. Dalil yang kedua berbahasan berupa hadis dalam bacaan yang panjang dan hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata-kata semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Inna thalathatan min Bani Israil abros wa aqra wa a'ma. Bahwasanya 3 orang dari kalangan Bani Israil abros yang memiliki penyakit kulit, kusta. Aqra tidak memiliki rambut, botak. A'ma orang yang buta. Masing-masing memiliki kecacatan dari bentuk fisik tidak sempurna. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Subhanallah. Sebenarnya hal semacam ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diuji oleh Allah dengan kekurangan dalam kehidupan. Ada hikmah di balik itu. Jangan pernah berprasangka buruk ketika Allah menimpakan kepada kita musibah, berarti Allah benci kepada kita, bahkan kebalikannya.
Ini dangkalnya pemikiran kita bahwasanya ketika Allah timpakan kepada kita musibah, orang lain tidak. Orang lain kaya, hidup dengan serba kemewahan, kita miskin. Orang lain ada pekerjaan yang mapan, sedangkan kita tidak. Jangan menganggap bahwasanya itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Bahkan kalau kita tengok lebih mendalam, ini bentuk Allah ingin cinta kepada kita. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mencintai sekelompok kaum, dia akan menguji. Dia akan menguji orang tersebut. Menguji dengan cara diberikan nama. Orang lain sehat, dia sakit. Orang lain kenyang, dia lapar. Orang lain memiliki harta yang banyak, dia tak punya apa-apa. Tapi jangan pernah menganggap itu adalah bentuk Allah benci kepada seorang. Bahkan kata Nabi SAW, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Bahwasanya Allah apabila mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Sebab dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi SAW, Sahih Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan uji dia. Sama mungkin pemahaman kita. Ketika seseorang ingin naik pangkat dalam satu jabatan, ingin mendapatkan satu julukan, semuanya butuh tes, butuh ujian. Nah, kalau lolos baru dinaikkan, kalau tidak. Seperti ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita ketika kita diuji, agar kita lolos, agar kita berhasil. Dan keberhasilannya adalah bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala uji tersebut. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan tersebut. Ini kata kuncinya. Lanjutan hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhat." Barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, Allah pun akan ridho kepada dia. Dan barang siapa yang tidak ridho dengan ujian dari Allah, Allah pun tidak akan ridho kepada dia. Jadi ketika datang musibah, dan pertama ridho itu. Berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, marah sama Allah, tidak terima takdir. Nah, jangan sampai engkau adalah orang yang bisa jadi tidak akan ikhlas, tidak lolos, tidak berhasil. Karena kita yakin bahwasanya semiskin-miskinnya kita masih ada yang lebih miskin. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk la tanduru ila man fawqakum walakin indur ila man asfala minkum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Apabila kalian melihat, jangan melihat orang di atas kalian, tapi lihatlah orang di bawah kalian. Membuat kalian akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, di dompet tinggal 1.000, ada enggak ada sama sekali. Lihat ke tempat beras, waduh tinggal 1 kilo. Cuma bisa 1 hari 2 hari. Ada yang enggak punya beras sama sekali. Aduh, cuma motor tua, yang lainnya motor gas. Ada yang nggak punya motor sama sekali, cuma pakai sandal. Intinya, dalam masalah nikmat jangan selalu lihat di atas, lihat dulu yang di bawah. Karena lebih banyak orang yang mungkin lebih kurang daripada kita, daripada orang yang lebih daripada kita. Fawaid dari hal tersebut adalah kata Nabi SAW, "Fahuwa ajdaru an tasdiru nikmatallah." Lebih menggiring kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun yang sedikit tersebut. Kita akan dapati nanti dari kisahnya begitu menarik. Lanjut hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ba'atha ilaihi malakan." Akhirnya Allah mengutus kepada mereka malaikat datang dalam wujud manusia. Dari 3 orang tadi. Satunya terkena penyakit kusta, satunya botak, rambutnya tidak bisa tumbuh, yang satunya buta. Fa'atal abros, mereka tadi yang datang dalam wujud manusia datang kepada orang yang pertama yang memiliki penyakit kusta. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik? Mereka tersebut bertanya, sesuatu apa yang paling engkau cintai? Qala, dia menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun. Yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi.
Nah, dia memberikan jawaban bahwasanya sesuatu apa yang paling aku cintai, dia memberikan jawaban, kulit yang bagus, warna kulit yang bagus, dan agar hilang dari aku ini sesuatu yang membuat manusia jijik kepadaku. Penyakit kusta, penyakit yang terlihat tidak enak dipandang mata orang. Ini yang diminta. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadar. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Akhirnya diusap kulitnya, penyakitnya dia tersebut. Hilang penyakit dia, akhirnya diberikan kulit yang bagus dan warna kulit yang bagus. Faqala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ibil aw al-baqar, syaqqa ishaq. Kemudian tanya kepada dia, harta apa yang paling kau cintai? Dia memberikan jawaban. Ishaq, perawi dari hadis ini ragu akan hal tersebut, apakah onta atau sapi. Fa'atu naqatan asyara. Akhirnya diberikan onta yang hamil. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian ditutup lagi dengan doa, semoga Allah memberkahi engkau dari harta tersebut, harta pemberian tersebut. Selesai kisah yang pertama tentang orang yang terserang penyakit kusta. Qala fa'atal aqra fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka? Qala sya'run hasanah yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Akhirnya mereka tersebut datang kepada orang yang kedua, orang yang tidak memiliki rambut dan sedang penyakit gundul. Dia bertanya, harta apa yang sesuatu apa yang paling engkau sukai, yang paling engkau cintai? Kulit, rambut yang bagus. Tunggu dariku rambut, agar aku juga mendapatkan apa yang dipakai oleh orang lain berupa nikmat rambut. Menunjukkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum, rambut adalah nikmat. Nah, sebagaimana pada kisah orang yang pertama, kulit yang baik adalah nikmat. Dan setiap nikmat butuh untuk disyukuri, dipelihara dan dijaga. Yang punya rambut dijaga. Jangan lupa yang punya rambut dipelihara. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadisnya, kata beliau, kata Nabi SAW, dari orang yang gundul ini, agar hilang dari aku apa yang orang-orang tidak suka dari aku. Famasahu fataba anhu wa atau sya'ran hasanan. Akhirnya disentuh kepala dia, hilanglah yang tadinya gundul, kemudian diberikan rambut yang bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-baqar aw al-ibil. Kemudian ditanya lagi oleh mereka tadi, harta apa yang paling kau cintai? Dia menjawab, sapi atau unta. Fa'atu bakratan hamilan, akhirnya diberikan sapi hamil. Qala barakallahu laka fiha. Ditutup dengan doa dari malaikat, semoga Allah memberkahi engkau dalam harta tersebut. Fa'atal amma, akhirnya datang kepada orang yang ketiga. Mereka yang sama, datang kepada orang yang ketiga, ini orang yang buta. Faqala ayyushin ahabbu ilaik? Qala ayyarudallahu ilayya basari fa'absur bihin nas. Sesuatu apa yang paling engkau cintai? Dia memberikan jawaban bahwasanya agar Allah mengembalikan kepadaku pandangan mataku, agar aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basara. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Akhirnya disentuh mata jadi tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan matanya. Perhatikan lafaz, pemilihan lafaz yang tepat. Dari Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini bahwasanya malaikat yang menyentuh mata orang tersebut, tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya faraddallahu ilaihi basara. Kemudian Allah mengembalikan pandangan matanya, bukan malaikat yang mengembalikan. Jadi pengaturan kata-kata yang tepat, bentuk kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menyentuh, tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah yang mengembalikan mata, bukan malaikat tersebut. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ghanam fa udishatan walidan. Kemudian ditanya lagi kepada orang ketiga, ini orang yang buta, setelah disentuh matanya, kemudian Allah mengembalikan matanya. Harta apa yang paling kau cinta? Dia menjawab, kambing. Diberikan kambing induk, kambing yang bisa melahirkan. Fa unti jahadani wa walad hadza. Akhirnya dari ketiga orang tadi depan, dari hewan ternak yang diberikan kepada mereka, akhirnya melahirkan.
Fakana lihada wadi minal ibli wa lihada wadi minal bakari wa lihada wadi minal ghanam. Akhirnya dari tiga orang tadi, yang satunya memiliki satu lembah berisikan unta, satu lembah yang lainnya lagi berisikan sapi, orang yang ketiga satu lembah berisikan kambing. Tidak dikatakan 1 ekor 2 ekor, tidak dikatakan 10 ekor, tapi satu lembah. Lembah adalah dataran rendah yang diapit oleh 2 gunung. Berapa puluh hektar isinya. Wadi yang penuh dengan hewan ternak berupa sapi, unta dan kambing. Qala summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Setelah kaya dari 3 orang di depan tadi, kemudian kisah terpisah. Kemudian malaikat yang tadi datang kepada orang yang pertama, orang yang terserang penyakit kusta, dalam bentuk yang sama dengan wujud yang sama seperti penyakit dia dahulu. Malaikat ini menjelma jadi manusia, datang dalam wujud seperti dia dulu. Faqala rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasana wal jild al-hasana wal mal ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Orang tersebut mengatakan, tadi malaikat berwujud manusia mengatakan bahwasanya aku adalah orang miskin, terputus perjalanan, melakukan perjalanan namun habis perbekalan. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku ke tujuan perjalananku pada hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. Aku minta kepada engkau, tenang, aku minta kepada engkau dengan zat yang memberikan kepada engkau warna kulit yang baik, harta 1 ekor unta saja agar bisa menyampaikan aku di dalam perjalananku, agar aku bisa sampai. Dia tidak minta banyak, katanya cuma 1. Cuma 1 yang diminta, dia tersekian banyak harta berupa hewan ternak unta yang Allah anugerahkan kepada orang. Faqala al-huququ katsirah. Orang yang memberikan jawaban bahwasanya banyak hak-hak yang aku harus penuhi. Aku tidak bisa berikan kepada engkau. Aku punya harta banyak, tapi aku juga akan memberikan kepada banyak pihak. Intinya dia menghalangi untuk memberikan cuma sekadar 1 ekor kepada orang yang minta kepada dia atas nama Allah. Faqala, lanjut kisahnya, ka'anni arifu alam takun abros yaqdaruka an-nas faqiran fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal. Kemudian mulai masuk pada memperkenalkan diri bahwasanya kayaknya aku kenal kepada engkau. Bukankah engkau dahulunya orang yang terserang penyakit kusta? Orang-orang lari dan menghindar dari engkau. Engkau adalah orang yang miskin, kemudian Allah azza wa jalla memberikan kepada engkau harta. Faqala, diberikan jawaban, innama warastu hadzal mal kabiran an kabirin. Sesungguhnya saja aku mewarisi harta ini dari generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya. Hartanya aku dapat dengan cara warisan. Selain tidak memberikan orang yang membutuhkan, selain mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang ini juga berdusta. Dari sini barakallahu fikum jami'an. Kalau seseorang bermudah-mudah untuk mengamalkan satu maksiat akan menggiring kepada dia untuk mengamalkan maksiat yang lain. Seperti inilah kehidupan. Satu maksiat yang selalu bermudah-mudah untuk mengamalkannya akan menggiring dia untuk melakukan maksiat yang lainnya. Perhatikan cuma 1 ekor yang dia minta dari orang yang minta ini, ingin menghalangi, akhirnya dia melakukan 3 dosa sekaligus. Menolak permintaan orang ini, padahal dia minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingkari bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengatakan dengan bentuk kedustaan, ini aku warisi dari bapak-bapak aku terdahulu, orang-orang tua aku terdahulu. Faqala, malaikat memberikan jawaban, in kunta kadziban fasayjaraqallahu ila ma kunta. Doa keburukan. Seandainya engkau berdusta dari perkataan engkau barusan ini, semoga saja Allah mengembalikan engkau kepada keadaan engkau yang dahulu. Dan betul, dia berdusta akan hal ini dari berita yang kita baca sebelumnya dari atas.
Wa atal Aqra fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadha. Kemudian malaikat tersebut juga datang kepada orang yang kedua yang tadinya botak gundul. Nah, datang dalam wujud seperti orang tadi, orang yang gundul tadi. Nah, bertanya sama dengan pertanyaan seperti yang diucapkan kepada orang yang sebelumnya penyakit kusta, dan orang yang gundul itu pun memberikan jawaban dengan jawaban yang sama seperti apa yang dijawab oleh orang yang terserang penyakit kusta. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Pun mendapatkan jawaban atau mendapatkan doa keburukan bahwasanya seandainya engkau berdusta ya kan apa yang barusan engkau katakan ini, semoga saja Allah mengembalikan engkau kepada keadaan engkau yang terdahulu. Qala wa atal amma fi suratihi faqala rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bil hibal fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda 'alaika basarat syatan ataballagu biha fi safari. Kemudian kepada orang yang ketiga yang buta dalam wujud yang sama, wujud yang buta, memberikan keluhan bahwasanya pada orang yang miskin, melakukan perjalanan namun terputus perbekalanku. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku ke target safarku pada hari ini kecuali Allah. Kemudian engkau, aku minta kepada engkau dengan perantara zat yang telah mengembalikan pandangan mata engkau cuma satu ekor saja kambing, agar menyampaikan engkau, agar bisa menyampaikan aku kepada tujuan safarku. Faqala, ternyata diberikan jawaban dengan jawaban yang luar biasa. Qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fa kun ma syi'ta wa da ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Dia memberikan jawaban bahwasanya dahulunya aku buta, kemudian Allah mengembalikan kepadaku pandangan mataku. Ambil yang engkau inginkan, tinggalkan yang engkau inginkan. Demi Allah, aku tidak akan pernah menghalangi pada hari ini sedikit pun apa yang engkau ambil karena Allah. Mengambil karena Allah, dia tidak akan menghalangi. Bahkan berikan kelonggaran, silakan mau ambil berapapun yang kau inginkan, silakan. Faqala, kemudian mereka itu memberikan jawaban, ansik malak fa inna mamtulitum. Diberikan jawaban kepada yang ketiga ini, tahanlah harta engkau karena sesungguhnya kalian adalah kalian sedang dicoba. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibai. Sungguh Allah telah ridha kepada engkau, namun dia tidak ridha, murka kepada dua sahabat engkau yang sebelumnya tadi, yang terserang penyakit kusta dan penyakit ta'abbud. Akhrajahu, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terlebih sebagai penutup bahwasanya keterkaitan antara hadis yang barusan kita baca dengan judul bab di atas, barakallahu fikum jami'an, jelas dan gamblang sekali bahwa nikmat yang datang pada diri kita, kecil dan besar, sedikit dan banyaknya, nampak dan tersembunyi, jangan lupa bahwasanya hal tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada diri kita adalah seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang betul mungkin jerih payah kita, namun jangan pernah lupa bahwasanya Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, Allah yang merezekikan. Nah, ucapkan dulu nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bersyukur kepadanya. Kalau ada perantara orang lain, jangan juga lupa untuk bersyukur kepada dia. Kata Nabi SAW, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Kemudian, paling menyebutkan bahwa ini usahaku, ini upayaku agar menjadi motivasi kepada orang lain pun berhasil sebagaimana kita berhasil. Nah, namun itu pada urutan yang ketiga. Kita sebutkan tadi bahwasanya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada kekuatan kita, usaha kita, upaya kita, seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok dari keadaan manusia bahwasanya sebenarnya kita tidak pantas untuk mendapatkan lebih daripada apa orang lain yang dapati. Mungkin sebagian orang lebih rajin daripada kita. Mungkin sebagian orang lebih pintar daripada kita. Mungkin sebagian orang lebih alim daripada kita. Mungkin sebagian orang lebih beramal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita. Kenapa kita diberikan hal ini? Murni karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelebihan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, kelehayan kita dalam mengatur ekonomi. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita dapati di luar sana bahwasanya dia begitu giat, rajin, mengais rezeki kita, tapi kalau Allah takdirkan dia orang miskin, tetap saja orang miskin. Ada juga orang yang hanya bersantai-santai tinggal di rumah, berpangku tangan, duduk berlenggak-lenggok di kursi goyang. Dia tidak bekerja, tapi Allah kalau inginkan dia menjadi orang kaya, tetap jadi orang kaya. Intinya barakallahu fikum seluruhnya
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkehendak namun kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu masalah ini insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan kali berikutnya, hanya sedikit karena waktu yang telah lewat. Barakallahu fikum jami'an, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.